Oke, kita buka dulu aja ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di tutorial les sore ini. Kali ini kita bakal membahas tentang soal OSP 2017 bidang geologi nih, dengan tutor Kak Mentari. Oh iya, sebelum memulai tutornya, seperti biasa, aku mau ngasih info ke kalian bahwa di les kali ini ada sesuatu yang baru dari sebelumnya. Jadi bisa dilihat di share screen aku ya. Bagi kalian yang ingin berdonasi untuk para tutor dan volunteer lainnya, bisa banget nih scan melalui kode QR di sini ya, atau nanti bisa juga lewat link yang akan dikirim oleh tim operasional les di kolom chat. Oke, sebelum memulai tutor pada sore ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, langsung aja ya kepada Kak Mentari untuk mengambil alih forum pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Eva dan halo teman-teman semua. Jadi kenalin lagi, aku Mentari dan sekarang bakalan bahas tentang OSP 2017. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Aku izin share screen juga. Oh, ini Eva Iya, boleh ya, di-stop bentar. share dulu ya. Oke, aman-aman. Nah, mungkin teman-teman di sini kalau udah siap boleh ketik satu di kolom chat ya. Buat cek ombak dulu nih. Udah, men. Ayo. Gak ada yang, oh, baru satu nih, Amalia. Oh, ada Putri, Dimas, ayo yang lain. Oke, bentar ya. Nah, jadi kita bakalan, oke, udah pada semangat ya. Nah, mungkin aku juga izin off cam dulu ya, karena lagi hujan, takutnya kita ke depak gitu. Nah, ini, jadi kita tuh bakalan bahas OSP 2017 bagian geologi. Nah, mungkin di sini tuh ada kayak biasa, aku mulai aja, kita juga udah berdoa, semoga dilancarkan. Ini ada kayak bacaannya gitu, dan seperti biasa bacaannya tuh gak terlalu gak terlalu membantu gitu. Jadi lebih baik dilewat dulu lah gitu. Kita langsung ke soalnya. Nah, ini. Jadi soal nomor satu, dia udah langsung soal bahasa Inggris gitu ya. Jadi intinya tuh dia nanyain kayak tiga lempeng tektonik yang memungkinkan untuk terjadinya formasi magma gitu. Itu apa gitu, atau kita kenal sebagai ini magmatism belt. Kan kalau Indonesia tuh jadi itu ya ring of fire. Oke, ada yang bocor. Nah, kayak nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung bilang aja ya. Nah, gitu. Nah, di sini kalian jawab apa coba? Mungkin ada yang udah A, ngerjain. yang A. Ya, bener banget. Jadi jawabannya tuh yang A gitu. Ya udah banget. Udah sering banget kita pelajarin mungkin dari SMP, SD gitu ya ini. Nah, mungkin di sini aku kayak apa ya ngasih suatu gambaran aja di sini. Kan kelihatan ya. Ya kalau kalian search juga ada kalau Indonesia tuh ya dilalui sama tiga lempeng gitu. Sedangkan kalau lempeng Filipina dia nggak masuk ke Indonesia gitu. Di luar Indonesia. Gitu deh. Jadi benar jawabannya yang A gitu. Tuh. Itu nomor satu udah aman karena masih gampang. Nggak tahu ya kalau tahun sekarang apakah soalnya masih dimungkinkan misalnya yang kayak gitu. Nah, nggak tahu. Tapi kalau misalnya wajib tahu, itu wajib tahu, tapi nggak tahu kalau misalnya lebih susah apa lebih gampang lagi. Terus ini yang nomor dua. Ini dalam Derek Bowen, mineral pertama yang terbentuk ini bla bla bla, pokoknya sampai paragraf ketiga ini, dia itu ya kayak teori lah. Terus dia bilang, nah dia juga kalau yang Feldspar, yang dia kayak akan CA-nya. Gitu. Terus dia di sini mention tentang si olivin, ini mention CA. Nah, mineral tersebut yang kita jumpai itu akan bersifat apa? Nah, coba, ini gampang sih. Ada yang tahu jawabannya apa? Ayo, ada yang berani?
ultra basa. Yang lain? D. Iya, berarti ultra basa. Oke, yang lain? Sama ultra basa. Bener sih jawabannya. Emang ultra basa. Gitu. Jadi ini sebenarnya kenapa aku mention olivin sama CA, jadi tuh emang udah kayak intinya gitu loh. Nah, di sini ada reaksi Bowen. Ini tuh reaksi yang sebenarnya dari KSK tuh harus udah kayak dipahamin sih gitu. Ya, dipahamin dan dihafalin gitu. Karena kalau geologi mau nggak mau harus hafal mineral sama batuan. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Ini tuh ultramatik. Di sini ultramatik, ini basaltik. Nah, ini sebenarnya sama aja. Ini maksudnya kayak ultra basa, ultra basa. Ini basa, bahasa Indonesianya. Ini asam. Asam lagi intermediate. Atau disebutnya itu andesitik gitu. Jadi kalian kalau misalnya nanti nemu bahasa yang lain, nah itu juga harus tahu gitu. Intermediate ini asam itu biasanya disebut granitik gitu. Eh, Nah, gini. Nah, di sini tadi kita dimention kan olivin dan dia banyak Ca. Jadi emang bener gitu. Jadi di sini ada dua. Jadi golongan discontinuous series sama continuous series. Jadi bedanya itu, kalau yang discontinue, kalau kalian lihat ya, struktur kristal dari olivin, piroxen, ampibol, dia tuh strukturnya beda-beda gitu. Kalau nggak salah olivin tuh dia SiO4, nanti pokoknya sampai ke kuarsa, dia itu SiO2. Jadi kayak, apa ya, kandungan Si dan O-nya tuh kayak berubah-ubah, sehingga si apa namanya, si struktur kristalnya berubah, makanya dia disebut discontinuous series. Sedangkan kalau continuous series tuh, dia bakalan sama terus kandungannya, cuman bedanya tuh cuman hanya pergantian ini, si Ca sama Na. Jadi ini sodium tuh dia Na into Ca, jadi dia kayak cuman pergantian Ca dan Na doang. Makanya dia disebut continuous series. Nah, tapi whatever, dari soalnya ini, kita kan cuma ditanya kayak olivin, kayak ini tuh mineral apa gitu yang ada olivin sama Ca, ya udah. Sebenarnya kamu hanya tahu kayak, oh ya, di sini kalau misalnya dia olivinnya banyak sama Ca banget, ya dia ultra basa. Itu sih nanti ini buat ke bawahnya tinggal dihafalin aja gitu. Jadi biasanya kalau yang ultra basa tuh ada piroksen lah dikit gitu. Sedangkan nanti kalau di basa emang banyaknya tuh piroksen gitu. Nanti ini feldspar-nya, si feldspar-nya ya tengah-tengahnya gitu. Nanti pokoknya dia makin ke Na makin asam gitu. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin Jelas, kalau Kak. udah aman, oh ya boleh boleh. Jelas. Oh udah. Oh oke. Mantap. Nah, terus ini mineral-mineral yang bersifat ekonomis kayak emas, tembaga. Nah, dia umumnya dijumpai dengan batuan yang bersifat apa? Oh, ini kecuali. Berarti dia itu yang kayak emas, tembaga, perak tuh gak mungkin gitu ditemui di tempat yang mana? Ada yang tahu? Ini sebenarnya tuh apa ya? Kayak logika aja sih. Coba menurut logika, kalau misalnya nemuin emas gitu, dia tuh nggak mungkin loh kalau ditemuin di tempat ini gitu. Karena kan dia berharga gitu, terlalu mahal. Nah, kira-kira di tempat apa? Kan kalau intrusif tuh ya, yang namanya intrusif berarti dia dalam banget kan. Apa ini? Wait, di atas permukaan. Iya, nah berarti kalau misalnya di atas permukaan itu berarti yang kayak gimana? Eksplosif. Ya, betul. Jadi jawabannya emang yang eksplosif. Jadi sebenarnya ini tuh apa ya? Kan kalau eksplosif itu contohnya kayak bayangannya kayak vulkanik kayak ini tuh batuan-batuan atau mineral-mineral yang apa ya? Dia tuh ekstrusif gitu. Jadi kayak apa ya? Dia membekunya pun kalau misalnya dia batuan beku, membekunya pun dia nggak lama banget. Terus dia kan kalau misalnya vulkanisme ya dia langsung ke permukaan gitu kan. Terus kalau kalau misalnya emas kayak gini, tembaga kayak gini, perak kayak gini, ya udah kayaknya emas gak akan jadi mahal gitu. Makanya kenapa dia mahal karena ya
dia bakal ditemuin di dalam gitu, jauh-jauh di sana. Gitu sih, makanya eksklusif. Jadi sebenarnya kalau yang jawab kayak gini bisa pakai logika ya. Kalau misalnya emang nggak tahu gitu. Nah, tapi di sini tuh kayak ya walaupun pakai logika kita juga harus tahu yang lainnya. Jadi kalau intrusif itu kalian ya ini intrusif, plutonik tuh dia sama aja. Intinya kayak mineral yang terbentuk di dalam permukaan bumi yang sangat dalam banget gitu. Sedangkan kalau hipabisal itu dia lebih dangkal daripada plutonik. Jadi lebih dalam itu plutonik, cuman hipabisal tuh kayak bagian tengah-tengahnya gitu lah. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar ya, kalau misalnya aku gambarin gitu, kalau pembagiannya di ini mungkin pembagian ini makin ke atas makin ke permukaan. Jadi ini daerah vulkanik gitu ya. Ini di permukaan. Terus nanti ini ada daerah hipabisal. Nah, ini ada daerah plutonik. Gitu. Ini sebenarnya cuman beda si kedalamannya doang. Gitu sih. Ya gitu. Jadi nanti makin ke bawah tuh ya dia makin dalam, makin dalam. Kalau makin dalam kan nanti pasti kristal-kristalnya makin besar juga karena dia makin lama membeku gitu. Makin besar. Itu sih biasanya. Gitu. Dan ini kalau metamorfisme kontak juga dia benar kalau misalnya kalian apa ya? Kalau misalnya kalian tahu ini aku mention gitu sih, oh enggak. Nah, jadi kalau metamorfisme kontak, dia juga terbentuknya emang di dalam permukaan bumi gitu. Karena kan namanya kontak, berarti dia harus kontak sama yang namanya panas yang dari bumi. Panas dari bumi. Makanya dia harus ada di dalam bumi gitu. Dan kalau misalnya kalian search, nah emas juga dia bisa terbentuk di metamorfisme kontak tuh. Jadi ada yang mau ditanyain nggak? Jadi sebenarnya kalau yang jawab soal kayak gini sih bisa pakai logika aja gitu ya. Ini maksudnya di dalam. Jadi kalau misalnya emas ya di dalam-dalamnya. Wah ini ekonomis lah gitu. Oke, kalau aman bagus ya. Jadi gitu sebenarnya kalau soal-soal apa ya olim tuh kadang-kadang nggak harus apa ya nggak semua kalian harus dihafalin gitu tapi ya pakai logika aja dikit ini kan kalau kalau misalnya mahal emas kalau misalnya emas kayak piroklastik yang bisa kita dapetin ketika gunung meletus ya ya mungkin ada tapi kan nggak sebanyak itu kan nah itu juga harus dipikir pakai logika hal-hal semacam itu terus ini yang bukan termasuk mineral non ferromagnesian adalah ini silikat non ferromagnesian. Jadi ini tuh silikat tuh Si. Berarti kalau Si itu kita ya utamanya kalau mineral silikat ya ke reaksi Bowen. Reaksi Bowen. Nah, ini juga harus hati-hati dia itu non ferromagnesian. Ini ferromagnesian dari namanya aja ini ada Fe. Ini magnesian. Berarti ini tuh adalah Fe dan Mg. Gitu aja sih. Tapi ini ada kata non. Berarti kalau misalnya ada kata-kata non, dia itu ngacu ke, berarti ini ke asam gitu. Lebih ke asam. Karena dia ada kata-kata non, berarti non FEMG. Sedangkan kan kalau misalnya dia ada Fe dan Mg, gak lain gak bukan, dia tuh ciri yang basa. Sih. Gampangnya basa, ultra basa gitu. Gitu. Kalau ultra basa ya apalagi dia banyak. Nah, berarti di sini apa dong jawabannya? Ayo, apa jawabannya? Enggak. Ayo, ayo. Ada yang berani jawab? Nah, ini ada nih. Kalian jangan malu-malu ya, jawab aja. Iya, benar, piroksen. Ya, jadi piroksen. Nah, dia kan basa gitu. Sedangkan yang lainnya ini dia asam. Kalau kaolin itu dia bagian dari mineral feldspar juga dan dia asam sih harusnya. Gitu. Kaolinnya. Nah, kayak ini bisa cek si apa namanya
Nih, kalau ini tuh, kalau misalnya kalian nanti cek, ini aku juga lihat Google sih. Jadi ada AL-nya. Tapi kalian, itu dia mineral, ini kan, apa namanya, feldspar juga. Ini ada AL2, Si2, O8, O5, OH4. Nah, mungkin kalau sebenarnya kalau ngafalin rumus kimia gitu ya, harus sampai detail banget. Angka-angkanya tuh enggak, tapi seenggaknya tuh tahu komposisinya. Dia AL apa Mg. Gitu. Sedangkan kalau feldspar, quartz, sama muskovit, dilihat dari mineral bone pun ya, nih, jadi mineral bone, nah ini, lihat dari mineral bone pun yang ini tuh, kayak tanpa kalian hafalin, dia ada apa aja gitu ya, mineralnya selain Si, ya udah. Kalau udah dia asam, nggak akan ada Fe sama Mg, gitu sih intinya. Jadi kalau ini, kalau Fe, Mg tuh ultra basa sama basa aja. Nanti ingat-ingatnya ya, olivin, piroxen, paling ampubol, adalah Vmg tapi dikit. Itu sih cara gampangnya biar diingetin. Nah, itu materi tentang mineral kayak gini, aku rasa itu kayak udah hal wajib gitu loh. Hal wajib diketahuin gitu. Nah, kalau ada yang mau tanya, boleh langsung ya. Ini ada yang jawab kuarsa, oh, bukan ya. Itu udah pasti bukan lah kuarsa. Nggak akan ada itu FPMG. Nah, terus ini adalah, oh ini, salah satu komponen penting membentuk mineral emas, ini tentang emas lagi, dan tembaga di Papua adalah intrusi batuan beku. Nah, jadi di sini tuh intrusi tersebut nih harus plutonik. Jadi sebenarnya soal yang sebelumnya tuh ada clue-nya di soal selanjutnya ya. Dia harus plutonik, terus dia vanerik, tentunya iya. Karena kalau misalnya dia plutonik, berarti kan intrusif. Kalau intrusif, berarti terusnya dia pembekuannya lama banget, makanya masuk akal kalau dia vanerik gitu. Jadi itu kayak sering berhubungan sebenarnya. Terus di sini, kalau misalnya vanerik, pasti dia, ya butirannya pasti kasar gitu. Ya kalau enggak, ya sedang lah. Tapi dia kan tadi kasar di sininya. Terus pasti ini ada agak gelap. Nah, berarti dia nggak gelap banget. Ini masih, berarti kalau misalnya dari dengar agak gelap, oh berarti dia bukan basa atau ultra basa gitu. Terus di sini kandungan plagioklas yang melebihi ortoklas. Nah, ini ada plagioklas, ini ortoklas. Nah, mungkin ini bedanya, kalau ortoklas ini, dia itu K-feldspar, nama lainnya. Nah, mungkin kan ada yang familiar sama K-feldspar. Nah, gitu. Dan di sini yang paling penting, dia nggak ada kuarsa. Berarti, kalau nggak ada kuarsa, nah, kalau nggak ada kuarsa, dia pasti bukan asam. Kayak ada yang jawab A, katanya. Oke, kita ini dulu satu-satu ya. Nih, aku mau kayak kita brainstorming dulu soal satu-satu. Ini ya, dia kuarsa. Oke, mungkin dia kuarsa dulu. Tidak mengandung kuarsa. Kuarsa ini, dia tuh kayak ciri untuk batuan asam. Batuan asam. Yang batuan asam kayak granit, riolit, pasti ada kuarsanya. Kayak udah pasti ketentuan, kayak udah apa ya, hukum alam lah, pasti ada kuarsanya gitu. Di sini ada riolit nih, ini granit. Nah, karena dia nggak ada kuarsa, berarti kita bisa coret dia gitu. Tet, tet, gitu. Hilang 2. Terus ini, dia agak gelap. Dia agak gelap gitu. Nah, kalau agak gelap, berarti namanya agak ya. Berarti kayak dia tuh nggak gelap kan. Sedangkan kalau misalnya batuan yang mineralnya tuh gelap-gelap, udah pasti lagi ya basa, ya ultra lebih gelap, ultra basa gitu. Oke, kalau gitu kita hapus Gabro karena dia kan basa ultra basa. Coba Gabro. Ada yang tahu Gabro itu basa atau ultra basa? Ultra basa. Iya, benar basa. Oke, kita ini apa ini? Ada yang jawab juga Mafik. Ya, benar Mafik atau basa. Jadi ini granit itu ya, ini wajib ya, ini wajib hafal asam atau felsik nih. Felsik, ini juga aku tulis ini felsik. Felsik, ini mafik. Nah, sedangkan ini andesit, diorit ini inter. Intermediate. Diorit juga harusnya intermediate sih. Nah, tapi di sini
Sebenarnya ya, nih, andesit itu dia, kalian taunya dia vanerik apa alfanitik? Avanitik. Ya, vanitik. Sedangkan di sini dia vanerik kan. Udah hilang sebenarnya. Jadi tanpa kalian perhatikan kandungan playoklas melebihi ortoklas pun kan udah tahu jawabannya itu A gitu. Nah, tapi sebenarnya biar nanti kan soal tuh nggak selalu semudah ini gitu dieliminasinya. Nah, jadi aku di sini nulis beberapa hal. Udah ditulis gitu biar nggak usah nulis lagi. Ini ada kayak apa ya, aku list waktu itu aku dikasih juga sama salah satu pelatih gitu. Nah, dia nulis kayak gini. Jadi ini emang nama-nama batuannya sering keluar di soal dan emang wajib kita tahu gitu karena pertama tuh sering keluar di soal karena mereka juga sering ditemuin di lapangan gitu. Jadi udah familiar lah. Kayak gini nih, ultra bahasa ada peridotit sama dunit. Nah, sebenarnya si peridotit sama dunit ini dia bedanya kalau si dunit ini ada yang tahu nggak dia komposisi olivinnya berapa persen? Kayak ada yang tahu? Kalau peridotit olivinnya berapa persen? Oke, ini aku kasih tahu aja. Jadi kalau dunit itu olivinnya dia lebih dari, ini ada yang jawab, lebih banyak, ya lebih banyaknya 90% ya. Jadi kayak hampir semuanya tuh olivin gitu. Karena kalau peridotit itu dia kurang dari 90%. Tuh. Jadi dunit itu dia lebih gelap nih. Jadi dia kayak mirip gitu. Jadi ini ada Gabro. Nah, ini juga bisa dilihatin ya. Jadi kalau kalian nanti mungkin OSN-nya offline, terus ke lapangan, terus nemu ini batuan apa. Nah, ingat-ingat gitu. Nanti kalau misalnya si mineralnya halus banget, nah berarti ya bayanginnya inilah batu-batuan di sini. Gitu. Terus ini untuk batuan beku intermediate tuh kayak gini. Jadi kalau untuk bahasa sel intermediate tuh kita dibagi lagi. Ini tuh ada yang KF tuh K-feldspar ya, sama P tuh dia plagioklas di sini. Nah, ini sebenarnya ini dibaca yang sering aja, ntar juga hafal sendiri. Nggak susah sih, sebenarnya harus ngafalinnya nih. Dia buat yang vanerik, kalau K-feldspar lebih banyak, dia cyanid. Kalau sama tuh monzonit, ini tuh diorit. Ini terakhir andesit, ini andesit. Ini dibaca-baca aja. Ini kan juga ini terbukti ya. Kalau misalnya, nih, di atas apa sih? Plagioklasnya melebihi ortoklas gitu. Berarti kan ortoklasnya kurang. Udah, berarti tadi agak susah ya ini ke bawahnya. Nah, ini plagioklasnya melebihi ortoklas. Kan jadi tadi diorit. Cuman dia kan vanerik, makanya diorit. Kalau nanti dia di soalnya avanitik, ya andesit. Gitu. Ini juga sama buat batuan beku asam tuh. Jadi kalau granit tuh dia lebih banyak feldspar. Makanya kalau di granit itu kita lihatnya dia warna, kalian suka lihat warna oranye-oranye kan, oranye coklat. Nah, itu feldspar-nya granit gitu. Tapi kalau nggak salah granit juga dia sering ada juga ditemukan banyaknya plagioklas. Jadi sebenarnya ini tuh kalau klasifikasi di geologi tuh gimana penemuannya sih. Gitu. Jadi kalau misalnya apa ya nanti di lapangan ditemuin hal-hal yang nggak sesuai sama klasifikasi ya itu bisa jadi karena kan dikontrol banget sama alam gitu. Nah, ada yang mau ditanyain nggak jauh ini? Di sini tinggal dihafalin aja. Mungkin kalian juga ada yang tahu, ada yang pernah tahu di klasifikasi. Ini kayak wajib banget gitu. Karena apa ya, kalau kebumian tuh emang eh, apa ya, istilahnya kayak jantungnya bumi itu emang ada di geologi kan, apalagi kayak batuan mineral gitu. Dia maksimalin di situ. Nah, kalau nggak ada yang ditanya, langsung aja. Nah, ini mungkin gampang ya. Apa jawabannya? Kalsit, Kak. Iya, bener kalsit. Bener banget. Iya, jadi kayak pelarutan Ca plus sama CO3 kan jadi CaCO3 sebenarnya. Udah. Ini CaCO3. Udah, pasti dia karbonat. Kalau karbonat ya kalsit. Apalagi tuh temennya tuh si aragonit, nah kayak gitu. Soalnya ini kalau kali itu tuh batu garam kan di NaCl, ini gipsum yang CaSO4 kalau nggak salah terus kali H2O. Nah ini dia tuh biasanya dia sih sebenarnya kalau sedimentasi evaporic sedimentasi evaporic jadi kayak penguapan gitu.
Nah, kalau misalnya galena sih dia logam. Fluorid juga harusnya, dia fluorid itu sih, fluor. Dia juga halida, tapi dia fluor gitu. Yang, apa ya, kan kalau yang di tabel periodik tuh Cl, ada F juga, ada Br. Nah, kayak gitu. Dia ini CaF2. Ada yang tahu galena apa ininya? PPS. Iya, benar PBS. Gipsum. Ini aku hapus aja ya. Gipsum. Sebenarnya si gipsum tuh dia ada temennya lagi. 3 dia. Kayak gipsum. Ada yang tahu apa? Kayak nggak apa. Dia tuh ini. CaSO4. Ini 2H2O. Terus, dan kalau hal itu dia batu garam kan NaCl. Nah, jadi ini tuh, nah kalau ada yang namanya tuh anhidrit. Anhidrit mineral nih, anhidrit. Nah, jadi dia tuh kayak, ini kan sedimen evaporasi. Mungkin aku jelasin aja. Evaporate. Kan sedimen evaporate, ini kayak mineral ada di sedimen, tapi dia tuh terbentuknya karena kimiawi gitu. Ini mungkin aku kayak, ya aja deh, mentionnya. Ini ada gipsum. Jadi dia tuh biasanya ini mineral-mineral yang ada di batuan sedimen evaporate gitu. Jadi karena ada penguapan, ada anhidrit, halit gitu. Jadi awalnya tuh dia terbentuk dulu mineral gipsum yang itu yang tadi, yang CaSO4, 2H2O. Terus ini kalau misalnya dia hilang H2O-nya jadi anhidrit CaSO4. Dan nanti kalau misalnya evaporasinya lebih lanjut, jadi halit sih, cuman jadi beda gitu komposisinya sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau apa ya? Ini mungkin kalau yang masih relate tuh yang 2 ini. Jadi ini terjadi evaporasi. Nah, gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu gak? Itu sih palingan. Kalau nggak ada, oke nggak apa. Nah, mungkin ini nomor 7 ya. Nomor 7, nomor berapa sih ini? 17, 7. 7. Nah ini, nomor emas ini. Nah, kira-kira nih yang mana? Jujur sih kalau aku nggak hafal sih. Apakah dia skala Mohsnya berapa? Kita juga nggak mungkin. Tapi yang paling mungkin tuh yang mana? Emas gitu. Kalian mungkin yang punya anting, cewek. Kalau misalnya lihat soal kayak gini, kalian lebih bisa mikirin pakai logikanya opsi yang mana? Atau mungkin kayak yang cowok pernah megang cincin ibunya. Yang C. Oke. Yang C kata Dimas. Nah itu, kenapa tahu yang C? Dekat banget kayaknya kalau segitu. Iya ini masa jenis sih. Oke. Sebenarnya tuh, kalau misalnya kalian, apa ya, kalau ini kan soalnya tuh gitu mereka masih offline. Jadi sebenarnya kalau mereka udah kayak ngelihat ini soal ke bawah, apa ya bisa ngelihat ke halaman selanjutnya ya di sini nih. Kalau kalian bisa lihat di sini, masa jenis emas itu, sebenarnya mereka bisa dapat clue gitu loh dari soal esainya. Jadi masa jenis emas itu dia bisa 10 sampai paling berat. Yang paling berat tuh ya karena gede 24 karat gitu. Mungkin yang kita pakai kayak anting-anting cewek gitu ya, mungkin nggak sampai 24, paling 22, 20 gitu. Jadi karena takut takut dicuri. Ya. Jadi sebenarnya untuk dapet apa ya? Untuk dapat masa jenis segede ini tuh masih masuk akal. Nah, tapi kalau aku jadi kalian gitu ya, kalau dapat soal kayak gini, aku bakalan fokus dulu karena aku tentunya gak hafal dari A sampai D karena siapa sih yang bisa ngeprediksi kalau misalnya soal ujian kamu bakal tentang emas gitu.
Terus atau enggak kayak siapa sih yang dapat memprediksi soal ujian tuh bakal tentang perak gitu, tentang nikel tiba-tiba atau tentang neon, kan nggak ada yang tahu ya. Jadi kita mungkin nggak akan bisa hafal si emas ini tuh gimana ciri-cirinya. Nah, tapi di sini ada satu hal yang mungkin familiar belajar di fisika tentang ferromagnetik atau tentang magnet gitu. Ini sebenarnya kayak kuncinya gitu. Nah, di sini aku udah kayak mention gitu. Ini ada ferromagnetik, diamagnetik, sama paramagnetik. Nah, buat emas ini, mungkin kalian bisa kayak bayangin gitu, apakah emas itu bisa menarik magnet? Ayo, ada yang bisa jawab? Mungkin kayak lewat logika aja sih. Bisa nggak emas ditarik magnet? Mungkin kayak analoginya, kalau misalnya naik pesawat itu suka itu kan, apa sih namanya? Nggak boleh bawa bahan logam. Nah, tapi pada kenyataannya kayak orang-orang yang pakai perhiasan boleh masuk kan. Berarti kalau kayak gitu emas itu dia bukan ferromagnetik, itu salah. Kalau misalnya kalian search juga, dia magnetik gitu sih. Jadi itu cara gampangnya kalau misalnya emang lagi kepepet dan nggak tahu ininya gitu. Dia magnetik, dia magnetik. Nah, jadi gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Untuk kayak dia magnetik. Untuk skala Mohs, massa jenis gitu emang itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan penelitian mereka gitu. Pastinya dihitung dulu dan lain-lain. Dan ini juga kalau mudah ditempa, berarti kan itu mudah dibentuk. Ya bener lah, makanya Mas bisa dicincin, kalung, perhiasan lain yang bagus-bagus. Ini juga butirnya bervariasi, tetapi seringkali mikroskopis. Ya bener juga sih. Karena kan kita juga nggak bisa lihat apa ya, si butir-butir emas sampai ke bentuk kristalnya secara langsung kan. Jadi ini masuk akal gitu sih. Jadi kalau tipsnya kalau nemu kayak yang ditanya ciri-ciri spesifik ini, cari opsi yang dia itu familiar gitu. Ini bener gak ya? Gitu. Kayak gitu kayak tadi bisa bisa ngebayangin, oh ya kan kalau naik pesawat, kalau misalnya emas bisa ditarik magnet, mungkin gak boleh pakai perhiasan gitu naik pesawat. Nah gitu lah. Atau kalian mungkin pernah beli magnet-magnetan, terus kalian pakai cincin. Cincin emas kan biasanya cewek, kalau anak kecil tuh suka pakai cincin emas gitu kan, dikasih sama orang tuanya. Nah, terus misalnya lagi main magnet kan itu nggak ketarik. Itu juga bisa dipikirin. Tuh. Nah, terus ini nomor 8. Proses pembentukan mineral yang terjadi oleh pengaruh temperatur dan tekanan yang rendah serta akibat pengaruh fluida magmatik disebut mineralisasi apa? Hidrotermal. Ya, benar, hidrotermal. Benar sih, gitu. Jadi di sini, ya, karena ini udah ada kata kuncinya sih, fluida gitu. Fluida pasti ya ada hidrohidronya, hidrotermal. Terus di sini aku kalau nggak salah mention juga tentang metasomatisme. Jadi kalau metasomatisme itu, ya ini juga dari internet sih. Jadi sebenarnya metasomatisme itu dia bukan proses pembentukan mineralnya secara langsung, tapi dia tuh proses alterasi gitu. Alterasi itu kayak pengubahan mineral gitu. Nih, dia tuh alterasi, tapi dengan bantuan hidrotermal gitu. Cuma kan di sini tuh pertanyaannya, ini kan beda konteks ya. Dia tuh ya pembentukan mineral gitu dengan pengaruh fluida, makanya lebih ke hidrotermal. Nanti kalau misalnya ditanyain proses alterasi gitu yang dengan bantuan proses hidrotermal ya metasomatisme gitu. Jadi kalau alterasi itu dia adalah ini sih komposisi mineralnya dia itu bakalan tergantikan gitu. Jadi nih penggantiannya gitu di alterasi. Kayak misalnya udah lupa kayak alterasi olivin itu ada yang tahu nggak alterasi olivin apa? Mungkin kalian pernah baca. Oh, ini nih, serpentinit. Nih, contohnya tuh kayak serpentinit. Nanti kalian ini cari ya. Serpentin. Ah, salah. Serpen... bener deh. Serpentinit. Nah, ini tuh dia proses pengubahan dari olivin. Kalau misalnya kalian tahu ya, aku search aja deh ininya.
Nih, ini aku coba ubah share screen-nya jadi ke sini. Ini serpentinit, udah kelihatan ya pasti ya. Nah, dia tuh alterasi. Ini tuh dia mineralnya metamorf. Mineral metamorf, batuan metamorf gitu. Dan dia terbentuk ketika ya dia tuh alterasi olivin gitu. Jadi alterasi dari batuan yang kayak olivin. Jadilah serpentinit ini karena tadi proses metasomatisme gitu. Di sini kalau dia penciri metamorf ya ada ininya sih. Kalau metamorf tuh uniknya dia si strukturnya tuh kayak kena tekanan-tekanan gitu. Nah, itu udah ciri metamorf. Kalau sedimen kan rapuh gitu ya. Rapuh gitu nih. Kelihatan banget kan. Bagus gitu kalau metamorf nih. Tuh. Jadi emang metamorf tuh batuan mahal lah. Tapi nggak semuanya. Gitu. Sedangkan kalau pegmatisme, ini ada yang, apa tadi itu ada ininya. Wait, ini agak-agak error. Nah, ini pegmatisme, dia tuh intinya ini, dia proses pembentukan mineral sampai besar-besar banget sih kristalnya, kayak gini. Dia dinamakan batuan pegmatit gitu. Jadi batuan di mana yang kristalnya tuh gede-gede banget, kayak gini. Nah, dinamain batuan pegmatit. Terus proses untuk membentuk mineral yang besar ini namanya pegmatisme. Tuh. Nah, itu sih proses yang ada di batuan sedimen ya. Mungkin kalian juga tahu kalau dia genesis itu, kalau yang aku tahu dia ada dua bagian. Pertama tuh ada proses konsolidasi, dibaca lagi, konsolidasi dan litifikasi. Nih, litifikasi ya namanya konsolidasi, kayak ingat aja kata-kata. Sebenarnya ini nggak ada kayak apa ya pengertian yang saklek gitu untuk si konsolidasi. Ya lihat aja deh ini solid, berarti ya proses di mana untuk saling menyolidkan butir-butir batuan gitu yang asalnya sedimen jadi batuan sedimen gitu. Itu untuk konsolidasi. Tapi untuk litifikasi dia tuh ada dua hal. Mungkin kalian juga udah tahu ya. Ini materi KSK banget. Ada kompaksi. Nah, tapi suka keluar juga di OSN sama OSP, sementasi. Yang namanya kompaksi dari namanya juga gitu ya kayak kompak gitu. Berarti ya gimana caranya biar mineral atau butir-butir sedimen itu jadi nyatu gitu. Sama sih sama konsolidasi sebenarnya. Gitu. Jadi ini ya kayak apa ya kata lainnya tuh dimampatkan, pemampatan. Eh, eh, itu kan M-nya hilang. Patan, nah butir sedimen. Butir sedimen. Sedangkan kalau sementas itu dia adalah penggabungan oleh mineral. Jadi nanti si partikel-partikel butir sedimen ini dia pada digabungkan sama mineral-mineralnya gitu. Biasanya yang juga yang suka jadi semen tuh kayak kalsit, kuarsa, nah gitu. Sih, dan kalau replacement ya dia penggantian sih. Sebenarnya ini ada di materi fosil ya. Fosil. Nah, ini juga ada salah satu pemfosilan. Kalau kalian tahu kayak fosil cangkang yang kayak mold cast itu kan kayak apa ya cetakan cangkang terus nanti dia diganti tuh isinya sama mineral. Nah, itu replacement. Itu dibaca lagi. Ada yang mau ditanyain? Nah, mungkin kalau misalnya nggak ada, nah sebenarnya ini kayak ini lebih ke tambang banget ya. Scaling, sludge gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari kunjaunya sih dia tailing gitu. Jadi emang jauhnya itu gitu. Jadi kayak pasir sisa tambang dari hasil temuan batuan biji setelah biji dihancurkan dan logam mulianya dipisahkan disebut di kayak proses penghancuran proses apa namanya? Proses pengolahannya gitu ya. Nah, dia emang tailing. Jadi kalau aluvial kan dia ya nggak mungkin ada di proses pertambangan. Tuh. Nah, mungkin kita bisa search
search bareng-bareng aja kali ya. Ini nggak tahu tiba-tiba kayak masuk materi tambang gitu. Tapi kayak setelah 2017 nggak ada soal-soal tentang tambangan kayak gini lagi. Ini tailing. Nih, dia proses untuk memisahkan gitu. Jadi kayak proses memisahkan antara yang ekonomis sama yang non-ekonomis. Terus tadi itu pilihannya apa lagi? Lindi. Lindi. Lindi proses. Coba ada nggak ya? Aku juga belum nyari tahu. Nah, nggak ada malahan. Oh, dia infiltrasi air hujan. Cairan yang dihasilkan dari infiltrasi air hujan melewati sampah. Ternyata tentang sampah. Ya entahlah ya. Nggak tahu sih. Tapi dilihat dari ininya, coba. Apakah dia ada proses pertambangannya juga, atau emang kayak yang bikin soalnya ngasal-ngasal gitu. Ya sih, kayak nggak ada guys. Jadi bener yang tadi. Jadi ya nggak semua opsi itu dia terkadang keluar dari kebumian gitu. Atau ini sludge. Ini kayaknya ada deh. Nah, dia malahan ini proses dalam ini juga sama. Ini mah untuk air limbah juga ya. Ini air pemisahan air ternyata. Lah kayak gini. Pemisahan air gitu. Jadi ini emang pure kayak kalian harus tahu. Mungkin ya apa ya, ini kalau kalian tahu ya nanti isi aja, kalau misalnya nggak tahu lewat aja gitu. Spelling deh. Aku kaget banget. Tapi mungkin kalau spelling dalam mining tuh eh ya Allah, aku juga aku belum search gitu. Nah, tapi ini ada spelling mining. Nah, mungkin nanti kalau mau search biar nggak salah muncul kayak gini aja gitu ya. Jadi mining tuh pertambangan tuh. Nah, ini juga bisa dibaca. Nah, kayak gini. Jadi dia tuh kayak lebih ke pengambilan ini guys sih. Pengambilan kayak atom-atom yang ada di dalam. Atom-atom tertentu. Agak aneh ya. Nah, itulah intinya. Itu kayak tunggu bentar. Oh, aku bukan anak tambang dan bukan anak biologi. Gak pernah tahu yang kayak gini. Nah, itulah. Jadi entah kalian kalau misalnya yang tertarik sama pertambangan gitu ya, nah itu bisa dicari tahu lebih lanjut gitu. Bahasa-bahasanya. Gitu sih. Oke. Nah, mungkin kalau ada yang ditanyain langsung aja. Kita ke 10 dulu. Nah, di sini. Mineral yang mungkin ditemukan sebagai endapan placer sebagai berikut adalah apa jawabannya? Kecuali. Oke, nah sebenarnya aku agak-agak kayak ini sih. Aku di sini agak-agak ragu gitu. Karena punjaunya tuh dia lebih yang D kan. Sedangkan kalau misalnya kamu lihat di sini, ya, placer deposit nih, kayak gini. Nah, dia kayak gini. Nih. Nah, jadi dia tuh sebenarnya kalau placer tuh tempat pengendapan ini si mineral-mineral yang berharga gitu. Nah, cuma aku di sini enggak apa ya, enggak yakinnya tuh karena si Intan, ini Intan tuh kan diamond ya, Intan tuh diamond, diamond, diamond. Dia kan harus terbentuknya dengan pipa kimberlite kan, pipa kimberlite. Jadi kayak harus dalam banget gitu. Ini aku mention gak sih? Nah ini. Tapi di sini kalau dari definisinya nih, jadi endapan placer itu ya atau placer deposit itu adalah yaitu akumulasi mineral berharga. Jadi mungkin kalau misalnya kalian yang nggak tahu pipa kimberlite, dia tuh kayak gini.
Kita coba lagi untuk search pipa kimberlite ya. Pipa kimberlite diamond atau kimberlite. Kimberlite ini guys sih. Nah, pipe ada nggak ya? Atau salah? Kayak gini aja deh. Pipa kimberlite. Oh, kayak gini kali ya. Aku baru tahu tulisannya kayak gini. Enggak. Ya Allah. Diamond process aja deh. Nah, jadi kayak, oh di sini nggak ada ya. Tapi dia tuh kalau misalnya pipa kimberlite itu dia pembentukan diamond. Gitu. Oh, nggak ada sih. Nggak sih. Aku tau ya dari pelatihku. Jadi emang dari pipa kimberlite tuh. Tapi di sini nggak ada yang apa ya ngasih. Oh ini ternyata ini ada kimberlite hall. Nah ini ternyata ada nih. Jadi si diamond ini karena kan kalau kalian tahu dia kekerasannya 10, berarti kayak keras banget tuh. Makanya dia ada di dalam bumi banget. Gitu. Dan dia juga harus dapat temperatur dan tekanan yang tinggi gitu. Gini. Jadi kalau misalnya ngikutin ngacu soal yang tadi ya, kalau endapan pasir ini dia endapan di mana si mineralnya itu sangat-sangat ekonomis gitu ya, nih dia nggak kebalik lah. Nah ini mineral yang berharga gitu, valuable. Nah gitu makanya disebut endapan pasir. Nah di sini ya udah, sebenarnya kayak kita tinggal lihat aja apa ya mineral yang tidak berharga gitu, yang biasa aja. Pasti limonit gitu. Ini kan mineral lempung ya. Ini tuh mineral lempung ya, dia nggak berharga sih. Maksudnya kayak nggak ekonomis, nggak mahal. Lempung. Gitu. Oke, ada yang mau tanyain dulu? Jadi tadi mungkin aku awalnya bingungnya tuh karena pipa kimberlite kan harus di bawah bumi banget, dekat inti gitu ya, harus kena tekanan dan temperatur yang tinggi. Nah, tapi mungkin jadi si pipa kimberlite ini mungkin kalau aku gambarin dia ada di bawah gitu ya. Nanti kan dia juga kena dorongan ke atas, nanti dia ke depan pasir. Gitu. Iya, source rock. Jadi kayak itu juga buat apa sih sumber panas itu bisa jadi. Gitu. Ini ada yang nanya, oh ini Galaxy Tab A7 siapa sih? Kok kamu gak pakai nama asli, malahan pakai Galaxy Tab? Aku jadi penasaran. Nah, sini nomor 11 ya. Ini coba mineral sulfida yang mana? Ini karena ini udah jam 17 lebih ya. Mungkin kita agak cepet aja. Ayo yang mana? Mineral sulfida ini udah terkenal. Oh iya, oke benar. Jawabannya benar pirit. Nah, nanti untuk yang sisanya kalian cari tahu sendiri ya, apa apa. Itu wajib dicari tahu ya. Ini kan tadi kalian udah tahu ini apa, bla bla bla. Itu cari tahu sendiri. Wajib. Jadi kan setiap ngerjain soal tuh di apa ya? Dikerjain juga sih opsi-opsinya yang salahnya gitu. Nah, terus ini A. Dia apa? Ayo, ada yang tahu? B bukan nggak? Apa? B, iya, daik. Ya benar, daik. Jadi ini kelihatan ya. Kan ini lapisannya harusnya kayak gini, tapi dia dipotong jadi daik gitu. Terus buat sisa-sisanya kan itu boleh search. Itu banyak banget lakoid gimana, batoid gimana, oh ini nggak ada gambarnya, nggak aku bawa. Itu kayak search aja satu-satu gitu. Jadi misalnya kalau seal itu dia paling gampang, ini seal dia sejajar sama lapisannya. Ini seal. Ini seal. Nah gitu, ntar sisa-sisanya ini cari tahu. Gitu ya. Ini apa, ada yang nanya apa? PPT-nya di-share juga. Oh ya, nanti di-share ya. Ini pasti di-share sih. Sebenarnya tiap materi les tuh di-share gitu di apa? Di sini nih. Di bit.ly geoscience. Nanti kalian tinggal cari aja
gitu. Sebenarnya langsung di-share aja. Sebenarnya langsung di-upload gitu sama semua tutor sebenarnya. Cuman emang terkadang suka lupa untuk diumumin. Nah, gitu. Ini seal ya, jadi dia tuh seal tuh, udahlah aku nggak bisa rapi, intinya seal itu dia yang satu garis gitu sama lapisannya. Nah, gitu ini misalnya, ya gitu lah. Anggaplah ini garis lurus ya. Ini seal. Tuh. Sejajar lapisan. Nah, nanti ini cari tahu. Jadi PR diri sendiri gitu. Nanti mungkin yang nyari tahu bakalan sukses di ujiannya, amin. Nah, jadi cari tahu. Nah, terus ini, metode geofisika itu ya benar. Jadi kita untuk menemuin mineral ya pakai metode geofisika, geologi geofisika saling kerja sama gitu. Nah, tapi di sini ada satu kata kuncinya, ada bermassa jenis tinggi. Tapi tingginya itu sebenarnya bukan tingginya, tapi di sini ada kata kunci yang penting itu adalah massa jenis gitu. Berarti apa? Ya benar, gravity gitu. Itu sih. Jadi kalau ciri dari gravitasi itu dia memakai massa jenis. Kalau magnet ya pakai kemampuan magnet gitu. Kalau listrik pakai kemampuan listrik. Kalau radioaktif dia pakai atom-atom yang mengandung zat radioaktif kayak misalnya uranium gitu. Kalau radiometrik dia juga sama sih. Sebenarnya kalau radiometrik itu bukannya dari satelit ya. Iya, harusnya kalau radiometrik itu dia satelit dan lebih ke meteorologi sih. Dia pakai gelombang radio. Nah, kalau ada yang lebih tahu boleh koreksi aku ya. Nah, setahu kayak gitu. Nah, tapi di sini yang pentingnya mungkin ini sering keluar atau mungkin bahkan pernah keluar gitu ya nih. Bisa dilihat ya. Perhatiin massa jenisnya. Ini kan sandstone atau batu pasir tuh 2,2. Ini diatrem, pokoknya kayak lapisan gitulah. Nah, dia 2, ini granit ada 2,6, dia paling berat. Nah, berarti di sini bisa kelihatan ya, kalau misalnya dia massa jenisnya itu dia kecil, dia cenderung kayak jadi lembah gitu loh. Eh, nah gitu, dia cenderung jadi kayak lembah gitu, melembab ke bawah. Gitu. Karena kalau dia tinggi ya, dia ke atas, dia paling tinggi kan. Ya walaupun nggak kelihatan jauh lah. Tapi kan dia sama-sama ke atas. Dia ntar pernah ditanya kalau nggak salah soal yang kayak gini, nggak tahu di OSN tahun berapa. Nah, ini juga sama, nih dike dolerit. Nah, dia tinggi kan 3,3. Dia naik. Ini nanti alatnya tuh kayak nunjukin, oh ini ada mineral nih yang berat banget gitu massa jenisnya. Nah, begitu juga dengan kayak ini. Ini kan granit, dia lebih besar gitu. Nah, ini kalau misalnya ada fault atau ada patahan, nah ini kan bisa kelihatan ya. Kayak mungkin di sini dia lebih banyak granit, tapi kan karena ada patahan ini lebih ke sandstone ya, makanya kayak ada penurunan gitu. Itu sih. Ini kayak hasil pengamatannya aja. Ini juga gambarnya dari internet gitu. Sebenarnya banyak kalau misalnya kalian mau cari tahu tuh udah gampang sekarang untuk dicari. Nah, ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Sampai nomor berapa ya ini? Biologi tuh. Oh, dikit lagi sih. Oke deh. Nah, ini stratigrafi daerah Gasberg disusun oleh kelompok Batu Gamping Irian dan kelompok Kambelengan. Pokoknya ini kayak cerita doang. Terus ini pada kelompok Batu Gamping Irian, Waripi, Paumai, Sirga, dan Kais. Ini dulu aja. List Waripi, Paumai. Kita tulis dulu adanya apa aja, Paumai. Kan harus kayak tersusun gitu sesuai soalnya. Nah, ini Waripi, dia Paleosen. Paumai gak tahu karena ditanya, Sirga juga gak tahu karena ditanya, tapi Kais itu dia Miosen. Nah, berarti kemungkinan apa gitu. Ini apa, ini apa. Nah, kalau gitu kita langsung lihat aja ke sini. Paleosen, terus tadi ada Miosen itu ya.
Berarti ya udah, berarti sisanya itu dia karena ada di tengah-tengah miosen dan paleosen, berarti kemungkinan ya ini Oligosen sama Eosen. Itu. Udah dapat deh jawabannya. 14 itu C ya. Ya, gitu. Nah, itu juga geologi sejarah harus dihafalin gitu. Emang susah, banyak, ya emang banyak. Gimana lagi? Emang kayak gitu. Ya, makanya kan nanti yang mau masuk geologi, ya siap-siap lah. Dengan menghafalkan fosil, geologi sejarah gitu. Tapi kalau kalian udah suka gitu, udah kayak seneng, pasti lebih gampang lah. Ini juga jangan lupa hafalin ciri-cirinya, misalnya ciri-ciri di zaman Kambrian itu kan ada apa tuh namanya trilobit. Nah itu terus kayak ciri-ciri zaman karbon, munculnya banyak karbon kan. Nah itu dihafalin ciri-cirinya gitu. Terus ini batu gamping klasik. Oh udah ya, ini terakhir. Nah ini apa tuh yang seukuran sama pasir? Jeng jeng jeng. Apa? Kalgeranit tuh. Oke, terus yang lain jawabnya apa? Kalsirenit ya. Jawaban yang benar adalah kalkarenit. Nah, jadi mungkin ini juga wajib, satu hal yang wajib dihafalin juga. Jadi ini tuh kayak ada klasifikasi batuan non plastik gitu. Jadi kayak kalkarenit, bla 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 bla. Nah, jadi pertama tuh ada kalkarenit dulu. Dia tuh ukurannya 2 mm. Nah, 2 mm ini dia seukuran batu pasir gitu. Sedangkan kalau misalnya nanti si kalsirodit, dia itu lebih besar dari 2 mm. Nah, kan kalau misalnya pasir itu, dia kan ini ya, kalau kalian baca skala Wentworth, kan 1/16 sampai, ini sampai 2. Nanti kalian ini baca ya, Wentworth scale. Coba aku cari dulu deh, ada nggak di sini? Di Google. Harusnya ada. Nah, kayak gini, ini juga harus dihafalin. Yang mana ya ini? Ini ya udah kelihatan harusnya. Dihafalin dan wajib tahu gitu ya ini. Nah, kayak gini. Oh, ini dalam milimeter ini terlalu susah sih. Yang angka yang nggak enak. Tapi tuh ada angka yang enak yang 1/16. Nah, ini mungkin lebih nyaman untuk dilihat ya. Ini 0,5 kan setengah. Terus ini 0,125 itu 1/16. Ini bisa sabi. Ini lebih mending sih. Kayak kalian nanti diubah aja tuh jadi pecahan. Tuh, nah ini mungkin aku agak copy aja ya. Nah, terus pindahin sini. Nah, nggak ke copy. Nah, udah susah ke copy. Ternyata tidak ke copy, guys. Ya mungkin gini aja. Bentar. Nah, ini kalian nanti mungkin di buku textbook gitu, kayak buku esensial geologi, itu boleh banget untuk apa ya? Ya Allah, jadi acak-acakan. Udah lah ya. Oh, dia harus ditempelin di sebelah sini. Oh, dia harus kayak gini tapi harus dikecilin. Ya gitulah. Jadi agak ribet gitu. Tapi di sini aku simpan aja. Nah, kayak gitu. Ini gitu ya. Nah, kan pasir itu nih dia dari 2 sampai fine sand 0,125 atau 1/16 gitu. Jadi nanti bisa ditanya tuh desimal atau enggak si pecahannya. Tapi biasanya kalau anak bumian sih si desimalnya, si pecahannya gitu. Selama aku ikutan olim sih gitu. Karena biar gampang diingat juga. Terus kalau satu lagi kalsilutit itu dia yang kurang dari 2 mm.
atau kurang dari 2 mm sih sebenarnya. Nah, atau apa ya? Nah, sebenarnya ini tuh agak-agak ambigu sih. Ini pasir apa sih? Jadi kalau gitu ambigu sih, agak-agak ambigu. Ini butir pasir. Nah, iya, ini agak-agak ambigu. Kalau misalnya dia cuma nulis kurang dari 2 mm, nanti pasir yang halus ke bawah gitu. Cuman mungkin ini apa sih maksudnya kalau misalnya kalian nemu lagi soal kayak gini, ingat-ingat aja kalau kalkaren itu emang penciri pasir gitu. Sedangkan kalau kasilutit dia tuh lebih ke kayak lanau, lempung gitu. Lanau, lempung. Jadi kalau kalsium itu yang gede-gede kayak bongkah, berangkal, kerikil. Nah, gitu. Nah, kalau kalkareus itu dia yang di batuan karbonat sih. Kalau kalice nggak ada. Kita cari aja, tapi belum pernah aku dengar kalice. Nah, itu ada yang mau ditanyain dulu. Ini mungkin wajib ya dihafalin. Nah, gitu guys. Kalau nggak ada, kita langsung ke soal ini. Nah, ini sebenarnya ini tuh kayak apa ya? Jadi kan 2017, jadi mungkin aku agak cerita dulu. Kalau misalnya 2017 itu, kakak-kakak kita yang dulu-dulu, dia tuh di kurikulum matematikanya dia belajar tentang irisan kerucut, kayak gini, kerucut terpancung, terus kayak hiperbola, elips, sampai persamaan-persamaannya. Nah, terus kita, nggak tahu sih kalian apakah ubah lagi atau enggak, tapi tahunku di 2021, materi-materi kayak gitu tuh dihapus gitu loh. Diganti jadi materi lain, matematikanya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa gak bisa ngerjain soal ini, sebenarnya itu dimaklumi gitu. Dan harusnya kalau misalnya kalian emang di sekolahnya nggak ada materi kayak gini, ya harusnya nggak ada soal olim yang kayak gini gitu. Karena kalian nggak belajar materi ini gitu. Aku pun belajar materi kerucut terpanjang tuh waktu TPB gitu. Gitu. Dan ini rumusnya, ini pun aku kalau kalian tertarik untuk dapat rumusnya itu dari mana, ya mungkin kalau kalian punya Kunjau 2017 tuh langsung rumusnya tuh yang ini kan. Per 3H dikali bla bla bla, ini akar AB tambah A tambah B. Nah, itu sebenarnya ceritanya itu panjang. Jadi dari matematika. Nah, maksudnya kalian ini belajar di sekolah. Karena aku nggak tahu kalian apakah ada belajar atau enggak gitu ya. Coba konfirmasi kalian belajar materi kerucut atau kayak ya semacam kerucut terpancung kayak gini gak di sekolah? Jujur aja sih belajar atau enggak. Di kolom chat mungkin yang nggak belajar ketik 2, yang belajar ketik 1. Iya, dua itu kan. Ya berarti emang udah dihapus. Ini emang terakhir tuh 2017. Kalau kalian lihat soal UTBK mungkin yang kelas 12, nah, di UTBK juga udah nggak ada kita tentang elips, hiperbola gitu. Nah, intinya kalau kalian penasaran gitu ya rumusnya dari mana, nah kayak gini, harus pakai kesebangunan dulu. Nanti ini pakai logika, di kerucut besar kurangi kerucut kecil yang terpancungnya, bla 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 dan lain-lain gitu. Ntar dapatlah rumusnya yang kayak gini. Sepertiga VB. Nah, tapi ini di sini ada kayak perbedaan gitu. Jadi di sini tuh kayak foto yang ini sama yang ini tuh aku ngambilnya dari sini. Dari gambar ini dulu gitu. Di sini tingginya tuh sebagai B. Sedangkan kalau di soal di sini tingginya tuh dia sebagai H kan. Nah, dia sebagai H. Nah, dia sebagai H tuh tingginya sebagai H. Gitu, dia sebagai H. Makanya di sini aku ganti gitu. Waktu si rumusnya dia udah jadi, aku ganti si B-nya dia dengan H. Karena kita di soal tingginya H. Nah, sebenarnya kalian nggak perlu tahu penurunannya nggak apa-apa. Tapi ini kalau misalnya kalian ada yang tanya, penasaran gitu. Ini tuh emang beneran rumusnya benernya itu. Ini kita turunin, akal-akalin, kita ini A-nya ganti, ini VR kuadrat gitu. Ini VR kuadratnya dari mana? Jadi ini aku kayak lebih ke ini sih, nurunin rumusnya lebih ke asumsi aja. Jadi kita asumsiin si jari-jari penampang atas ini dia berjari-jari R kecil, ini dia berjari-jari R besar. Gitu. Itu sih, nanti harusnya dia dapat volumenya jadi sama kayak gini. Ya, mungkin yang kalian pernah ngerjain langsung rumusnya kayak gini. Sepertiga H akar AB tambah A tambah B. Ini tuh tadi luasannya.
Tuh. Udah, kalau udah tahu rumusnya kayak gini, nah sebenarnya kalau yang kakak-kakak 2017 ya mungkin mereka bisa ngerjain gitu karena udah belajar, kalau nggak salah aku di kelas 11, terus udah tahu rumusnya tinggal dimasukin aja gitu. Ini tinggal dimasukin V sama dengan 1/3H ini dikali akar AB ditambah A ditambah B gitu. Ini tinggal dimasukin aja 1/3H, H-nya mana? H-nya mana? Ini H-nya nih. Jadi di sini luas penampang bagian atas. Oh ya, aku belum baca soalnya dulu. Kita baca dulu aja. Nah, di sini ini tuh kayak kalau misalnya soal kayak gini ya, soal ceritanya nggak perlu dibaca pun nggak apa-apa gitu. Ini kan kegiatan eksplorasi bla 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 nih, nggak usah dibaca. Langsung ke intinya. Luas penampang bagian atas. Nah, berarti ini A ya. Itu jadi A-nya. Luas penampang bagian bawah. Berarti ini jadi B-nya. Ini jarak penampang atas dan bawah. Berarti ini H-nya. Gitu. Tinggal dimasukin 1/3 kali 750 kali ini akar. Masukin bla 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 ini. Terlalu gede ya. Aku lebih ke deketin aja sih. Biar nggak terlalu gede. Biar kecil tulisannya. Kali 750. Ini dikali. Di dalam kurungnya jangan lupa karena kan harus ditambahin dulu ya. Ini 2000 kali 500. Ini tambah 2000 tambah 500. Nah, mungkin ada yang bisa jawab ini berapa jawabannya? Dihitung dulu. Kalkulator aku benar. Coba ya, sambil belajar pakai kalkulator. Gak ada yang bisa jawab kah? Oke, nggak apa-apa. Mungkin udah sore juga ya. Agak males ambil kalkulator. Nah, nanti ini dicek jawabannya didapat 875.000. Nah, ini karena tadi dalam meter, makanya jadi meter pangkat 3 karena volume. Oke, sedangkan ini jumlah emas yang dapat diekstrak dia kandungannya diperkirakan 0,8 per ton gitu. Oke, di sini sebenarnya kita kan selain punya informasi ini kita ada punya nih ya berat jenis batuan. Nah, sebenarnya kan kalau berat jenis, massa jenis itu kalau di kimia itu jadi sama gitu. Jadi kalian jangan bingung. Nah, di sini kita anggaplah si berat jenis ini. Nah, kita asumsikan berat jenis ini sebagai rho gitu. Ini sebagai rho. Rho sama dengan 2,8. Itu ya, di sini kita tulis rho sama dengan 2,8 per cm pangkat 3. Gini. Gitu, terus di sini cara taunya gimana, kalau misalnya jumlah emasnya gimana gitu ya. Nah, kita tinggal gini aja. Ini kan kita tinggal mainin satuan aja sih. Jadi kita tadi punya volume, kita cari massanya dulu gitu. Massa si penampangnya, massa penampang. Ini M ya. Nah, mungkin kalian juga ingat rumus yang kayak gini. P sama dengan M per V. Berarti M sama dengan P dikali V kan. Kayak gini. Nah, di sini kalian bisa lihat aja langsung rho-nya yang tadi 2,8. Tapi ini kan masih gram ya. Gram per centimeter pangkat 3. Nah, makanya di sini yang ini kita ubah aja ke senti. 28 dikali ini. Nggak bisa hilang. Nah, keburu azan. Nah, ini jadiin senti aja. 875.000. Jadi senti kan berarti dikali 10 pangkat 4 ya. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya salah ini koreksi aja. 8, 9, 10. Oh, pangkat 3.
harusnya pangkat 6. Nah, 6. Gitu. Ini dapat harusnya masanya jadi 2,4, karena ini kan gram ya, berarti harusnya gram dulu. 2,45 kali 10 pangkat 12 gram. Ini ubah aja jadi keton, kan kalau gram kan dibagi 3 kan biar jadi kilo, makanya kalau keton dibagi 10 pangkat 6. Nah, nanti ini jadi 2,45 kali 10 pangkat 6 ton. Gitu. Nah, ini pangkat 6. Gitu. Terus ini belum selesai. Jadi di sini tuh kita ada kandungan ya. Jadi ini tuh maksudnya dalam 1 ton penampang dia ada 0,8 gram. Gitu. Makanya kalau misalnya dalam 1 ton itu dia ada 0,8 gram, maka dalam 2,45 kali 10 pangkat 6 ton itu ada berapa gram? Gitu. Berarti ini tuh kayak gini aja ya. Aku ubah ke sini. Jadi maksudnya itu, ini kan ada 0,8 ton per gram. Ini artinya itu, ubah aja ini artinya, salah deh, ini kebalik. Ini dalam 1, kan ini gram per ton. Jadi artinya itu, dalam 1 ton, 1 ton penampang, dia itu ada 0,8 gram emas. Berarti kalau tadi yang ini 2,45 kali 10 pangkat 6 ya. 2,45 kali 10 pangkat 6 ton. Berarti berapa gram? Gitu. Udah, ini tinggal kali silang aja sih sebenarnya. Ini tuh tinggal apa ya? Kalau misalnya perbandingan, kalau di matematika kan tinggal dikali silang, ini ke sini, misalnya ini kali silang sini. Ini kan X gram misalnya. Nah, di sini kita tinggal dikaliin gitu. X kali 1 kan jadi X doang ya. Dengan berarti 3 dikaliin 2,45 dikali 10 pangkat 6 ton. Terus dia dikali 0,8. 0,8 gram per ton. Nah, di sini per ton dikali ton pasti tonnya hilang. Sisanya satuannya gram gitu. Jadi nanti dapatnya harusnya jadi 1,960 gram. Oh, ini suara aku masih jelas ya? Nah, gini. Ini bisa dibagi 6 lagi, itu 2, 3, 4, 5, 6, jadi 1,96 ton. Nah, gitu. Ada yang ditanya dulu gak? Agak kompleks ya, jadi ini mungkin aku tandain aja. Apa ya tandainnya? Ini ini langkah pertama, ini langkah kedua. Gitu, ini langkah kedua, ini langkah ya. Langkah, ini langkah. Oke, gitu. Nah, kalau yang ditanyain langsung aja. Tapi mungkin aku kan udah mau maghrib, selesaikan dulu di sini. Nah, ini lumayan tricky gitu. Jadi ini tuh dia di laboratorium dia tuh diambil sebuah ekstrak katanya. Jadi kayak misalnya nih analogi kayak ada sebuah timbangan. Timbangan terus dia ini kayak wadah timbangan gitu lah ya. Nah, dia masukin emas, ternyata dapetnya segini gitu, berat keringnya. Kan tanpa air maksudnya. Ini. Terus ketika dia diisi bejana gitu ya, bejana air, terus kita taruh lagi emasnya, ternyata dia dapat lebih ini gitu, apa namanya, berat basahnya lebih kecil gitu dari yang hasil percobaan. Terus di sini ada juga diketahui masih jenis air karena kita pakai air kan di bejananya. Terus kita disuruh hitung kadar emas yang diuji. Nah, sebenarnya di sini kita nggak harus tahu kayak gimana sih cara nguji kadar emas. Nah, kita nggak harus tahu. Oh, ya itu feedback ya. Oke, ntar itu bisa dikirim juga nanti di grup.
Nah, terus ini karena dari soalnya, kalau misalnya kalian lihat ya, di sini tuh emang sih ada 2 kolom gitu, kolom besar maksudnya. Ada yang kolom massa jenis, ada yang kolom berat di dalam air atau di dalam udara tapi dalam persen. Nah, ini persen. Di soal kita udah dikasih tahu kan kayak apa ya, data presentase gitu. Nah, yang paling memungkinkan data yang bisa kita cari itu adalah massa jenis. Kenapa? Karena kita itu di sini kita dikasih massa jenis air. Kita dikasih berat kering sama berat basah gitu. Nah, di sini berarti kita tugasnya cari massa jenis emas perak. Cari massa jenis emas perak. Gitu. Tinggal kita cari aja sih. Di sini kan ada berat basah. Kayak tadi, Rho sama dengan M per V gitu. Nah, berarti di sini kita bisa tahu kalau misalnya, kan ini ada masanya, ini ada massa jenis air. Nah, berarti kita butuh volume airnya berapa gitu kan. Volume sama dengan M per Rho. Tinggal dibalikin aja. Masanya berarti ini sama dengan 0,6 gram, massa jenis airnya tadi 1 gram per sentimeter pangkat 3. Berarti di sini kita bisa tahu kalau misalnya volumenya 0,6 cm pangkat 3. Gitu. Dan terus ini karena kita butuh massa jenis, ya udah pakai rumus yang sama, ini langkah 1, langkah 2-nya. Kita pakai rumus yang sama, P sama dengan M per V, kita sehingga di sini pakai massa yang berat keringnya. Gitu. Jadi Rho sama dengan 9,8 dibagi volumenya 0,6. Berapa coba? Maksudnya 16-an ya? 9,8 dibagi 0,6. Iya, jadi 16,33. Sekitar seginilah. Nah, dengan demikian, di situ kita udah dapat massa jenisnya, kita cari di tabel. Nih, yang 16 massa jenisnya di sini. 16, oh ini dekat sama ini. Nah, gitu. Kita lihat aja di sini yang 16 ini dia berapa karat? Oh, 16 karat. Gitu sih. Jadi buat jawaban ini itu tentunya jadi 16 karat. Gitu. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Agak ngebut ya. Tapi emang kayak gitu caranya. Agak-agak tricky juga sih. Kita harus cari volumenya dulu, karena kan sebenarnya kalau berat basah itu kan berat yang nggak akurat ya. Yang akurat tuh ya berat ketika dia di udara. Gitu. Makanya ketika kita punya berat basah, kita cari dulu volumenya. Udah tahu volumenya, nanti dapatlah massa jenisnya. Massa jenis dari si berat keringnya. Gitu. Oke. Kalau misalnya udah aman, boleh ketik 1 aja sih di kolom chat ya. Nah, terus juga karena udah sore juga, nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan gitu, kalau pengen nanya-nanya, boleh aja ke Instagram aku, Inventari Kaz gitu. Bilang aja aku dari les gitu, bla bla bla, mau nanya soal ini, atau enggak kalau misalnya mau nanya lewat WA juga nggak apa-apa sih, asal perkenalan dulu aja. Tuh ya. 2131. Nah, tuh ini WA-nya. Ya, nanti aku ini dikasih juga ininya. Ini berarti yang baru ngerti 2 orang. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang lain, kalau misalnya masih bingung gitu ya, nanti dibaca lagi aja. Recordnya juga nanti di-upload kan. Oke, jadi makasih ya buat teman-teman atas partisipasinya udah datang di tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat istirahat. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.